Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, salam kebajikan, salam sehat kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nyoman Abdika Triyadi yang akan melakukan pemaparan terkait dengan strategi pembelajaran di agenda 3. Langsung saja, pada agenda 3 ini, di tahapan e-learning kita mendapatkan 28 JP dengan pembagian 11 JP untuk sinkronus dan 17 JP untuk asinkronus dan terbagi dalam 3 hari. Selanjutnya, secara detail, skenario pembelajarannya sudah saya sampaikan pada rencana pembelajaran saya. Yang pertama, karena di hari pertama kita akan melakukan greeting dengan salam sapaan hangat pada peserta, lalu berkenalan dengan peserta untuk membangun rapor dan juga building trust dari peserta. Selanjutnya, saya juga akan berikan motivasi atau relevant quotes guna menyemangati peserta untuk meningkatkan kompetensi dan belajar dengan bersungguh-sungguh pada pelatihan kepemimpinan nasional ini. Lalu setelah itu saya akan sampaikan juga tujuan pembelajaran serta pokok bahasan yang akan kita bahas pada sinkronus hari ini. Lalu selanjutnya pada isi saya akan sampaikan berdiskusi brainstorming kepada peserta terkait dengan pendapat dan pengalaman peserta mengenai modul 1, 2, 3, dan 4 untuk agenda ketiga. Nah, di sini peserta sudah membaca di MOC kemarin apa yang mereka dapatkan, itu mereka share pendapat dan pengalamannya. Lalu saya akan berdiskusi terkait dengan siapa tokoh pemimpin transformasional bagi peserta yang mengilhami karir peserta sampai dengan saat ini. Lalu setelah itu saya akan mencoba untuk menjelaskan deskripsi dan posisi dari agenda ketiga dan hubungannya dengan agenda lainnya serta juga menghubungkan dengan perubahan. Nah, setelah itu selesai, peserta sudah tahu posisi mereka saat ini, lalu agenda kedua, agenda pertama kemarin itu untuk apa, lalu nextnya nanti bagaimana untuk agenda keempat, lalu saya akan lakukan overview, baik dari modul 1 sampai dengan modul keempat. Nah, overview ini saya akan awali dari isu strategis. Kenapa? Karena menurut pandangan saya, isu strategis ini menjadi awal atau fondasi bahwa peserta dapat menggali isu-isu strategis yang akan nanti dilakukan perubahan atau perbaikan dan ditemukan inovasinya. Nah, oke, ini yang latar belakangnya saya. Tentu di dalam overview ini, saya sebagai fasilitator akan lebih banyak berbicara dibandingkan dengan peserta. Selanjutnya, saya akan berikan penugasan untuk asinkronus berupa pembuatan eksekutif strategi paper yang secara detail apa isi penugasannya sudah saya lampirkan pada rencana pembelajaran saya. Setelah itu, saya akan rangkum apa yang kita dapatkan atau yang telah kita diskusikan pada sesi pertama ini. Nah, saya akan tutup dengan menyemangati dan mengapresiasi keaktifan peserta serta closing statement dan pengucapan salam. Oke, baik Bapak Ibu, itu yang hari pertama. Hari kedua akan selanjutkan untuk pembukaan. Saya rasa sama dengan hari pertama, tetapi saya akan tambahkan terkait dengan tanda jawab dan diskusi terkait dengan pengalaman saat mereka mengerjakan tugas kelompok yang saya berikan saat asinkronus kemarin. Nah, lalu saya juga akan lakukan quiz melalui Kahoot ataupun polling via Zoom. Nah, itu untuk apa mengetahui apakah peserta itu masih ingat apa-apa saja yang kemarin sudah kita diskusikan dan sudah kita sampaikan. Lalu setelah itu di dalam isi saya akan melakukan dengan pemaparan peserta. Jadi peserta terbagi 3 sampai dengan 4 kelompok akan melakukan pemaparan. Lalu di situ akan ada tanda jawab juga antara peserta dan antar kelompok. Lalu setelah itu, setelah tanda jawab, baru saya selaku fasilitator akan melakukan review dan memberikan masukan atas penugasan yang sudah dibuat oleh peserta tersebut. Lalu setelah itu saya akan juga menjelaskan benang merah atau inti dari hasil penugasan yang saya hubungkan nanti dengan agenda ketiga. Nah, selanjutnya perbaikan-perbaikan catatan tadi saya akan gunakan sebagai penugasan untuk asinkronus berikutnya, sehingga peserta itu dapat kembali ke kelompoknya untuk memperbaiki apa yang menjadi catatan-catatan dari fasilitator. Setelah itu tetap sama seperti agenda hari yang pertama saya akan rangkum, lalu saya akan tutup dan mengapresiasi keaktifan peserta. Lalu di hari ketiga, untuk pembukaannya sama. Nah, isinya apa? Ini yang menarik adalah saya akan tambahkan langsung ke presentasi makalah yang kelompok sudah diperbaiki tadi, lalu review terkait dengan masukan-masukan tadi, mungkin catatan-catatan yang sudah baik, lalu saya akan lakukan review essay agenda dari peserta. Nah, review essay ini, catatan-catatan ini nanti itu akan menjadi penugasan untuk diperbaiki pada saat
asinkronus. Nah, ini menjadi penugasan individu. Nah, ini harus diselesaikan pada saat asinkronus. Lalu, hari ini agenda terakhir, saya akan lakukan diskusi dan tanya jawab untuk pembelajaran pada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Ya, mungkin ada hal-hal yang tidak dipahami mereka, itu kita diskusikan eh, dan lalu kita simpulkan bersama-sama dan kita wrap up atau bungkus pembelajaran untuk agenda ketiga. Lalu karena di hari terakhir saya akan berikan pantun dan juga quote motivasi sebagai penutup dan juga saya semangati atas keaktifan peserta. Itu yang untuk hari ketiga. Nah, untuk penugasan seperti ini di asinkronus akan membuat eksekutif strategic paper yang maksimal 5 halaman dengan ketentuan sebagai berikut yang sudah temanya sudah saya tentukan dan secara detail dapat dilihat pada rencana pembelajaran saya. Lalu review essay yang saya akan lakukan juga seperti ini. Jadi saya mengambil dari 4 aspek ini lalu berpikir relevansi hubungan dengan agenda 3, lalu ketajaman akar masalah dan juga kualitas isu. Jadi secara detail juga akan sudah saya sampaikan pada rencana. Demikian eh, pemaparan saya, mohon masukannya untuk menyempurnakan rencana pembelajaran ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Terima kasih.